mencapai visi pendidikan Indonesia, yang pertama adalah program sekolah penggerak. Karena program sekolah penggerak tentu di sini adalah SDM-nya ada 2, kepala sekolah dan guru. 2 ini. Tujuannya sebetulnya, tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti pembelajaran anak didik kita ini dapat belajar dengan nyaman, belajar dengan mudah, belajar dengan enak. Yang kata Pak Menteri dengan istilah merdeka belajar. Bukan mengajar, bukan merdeka mengajar Bapak Ibu ya. Kalau merdeka belajar, dia anak-anak diberi kebebasan berekspresi, diberi kebebasan berinovasi, diberi kebebasan untuk melakukan apa saja, yang penting tujuan akhirnya tercapai. Tapi bukan merdeka mengajar. Kalau merdeka mengajar ini bahaya. Ngajar boleh, tidak ngajar boleh Bapak Ibu. Tolong dibedakan ini, merdeka belajar. Anak kita diberi kebebasan. Makanya kemudian kenapa dihapuskan UNBK? Karena itu tidak bagus kepada anak kita. Dianggap masih membelenggu anak kita. Bayangkan, kita ingat ketika ada ujian nasional menentukan lulusan Bapak Ibu, yang sibuk ternyata gurunya, yang khawatir kepala sekolahnya dan orang tua. Anak kita tenang malah. Sampai begitu dekat ujian nasional sudah bingung sudah. Terakhir apa? Istighosa Bapak Ibu. Jalan terakhir sudah. Bahkan saya masih ingat ketika saya jadi guru sampai ada yang cari dukun itu. Potlotnya dibawa kemana-mana itu. Ya saya bilang, kenapa nak ini tidak boleh jatuh Pak, katanya kiai ini Pak. Terus ajaran TV begini Pak. Sampai segitunya Bapak Ibu ya. Sehingga kita terbelenggu betul itu. Jadi sampai ada menghalalkan segala cara itu. Ini banyak terjadi ketika ujian nasional menjadi penentu kelulusan. Tapi alhamdulillah sudah mulai tahun kemarin ini sudah dihapus, sehingga kita diberi keleluasaan untuk menentukan siapa yang akan diluluskan, siapa yang harus mengulang tahun berikutnya Bapak Ibu. Jadi mutlak itu ada di pleno kelulusan kenaikan kelas di sekolah masing-masing. Ini yang namanya merdeka belajar. Tapi tentu kita berharap, mari kita jadilah guru-guru yang amanah. Jadilah guru-guru yang betul melaksanakan apa tugas-tugas guru sebagaimana Undang-Undang 14 tahun 2005, di mana ada 7 tugas guru di sana. Tidak hanya mengajar, ada membimbing, ada melatih. Sehingga kalau ini dilakukan, saya kok tidak yakin ada anak tidak naik Bapak Ibu. Saya kok tidak yakin kalau ada anak sampai tidak lulus. Karena di sana ada tugas guru, diantaranya guru harus melakukan analisis hasil ulangan harian setiap kali ulangan. Coba saya tanya di ruangan ini, tapi jawab jujur ya, siapa yang rutin melaksanakan analisis hasil ulangan harian? Angkat tangan. Lecek, ngolpa sudah namun mati. Ayo angkat tangan. Siapa yang rajin menganalisis hasil ulangan harian? Angkat tangan. Mumpung ada pengawas ini. Artinya itu kan salah sudah. Kalau kita menganalisis ulangan secara rutin, pasti akan ketemu anak yang tidak mencapai KKM, dan kewajiban kita harus meremediasi itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan, kalau guru betul-betul melaksanakan dengan baik, tidak mungkin ada anak-anak naik, tidak mungkin ada anak-anak sampai tidak lulus. Karena ketika tidak sesuai KKM, tidak mencapai KKM, tugas kita meremedi sampai 3 kali Bapak Ibu. Iya kan? Ayo istighfar. Mudah-mudahan dapat hidayah Bapak Ibu semua yang dimuliakan. Iya. Yang kedua adalah program guru penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak mungkin di Mahfu untuk Pak Sarbini tidak usah ikut Pak. Iya. Tapi karena memang beliau tinggal 3 tahun pensiunnya. Karena program ini kan 3 tahun Bapak Ibu. Jadi biar fokus kepada manajerial di sekolah ini aja. Guru penggerak juga demikian Bapak Ibu.
tolong setelah kegiatan ini saya minta nanti pengawas pembina mengevaluasi, meminit guru-guru yang akan diikutkan sebagai guru-guru penggerak. Paling tidak 50% guru-guru SMP 1 mendaftar sebagai guru penggerak. Kenapa 50%? Bisa jadi ada guru-guru yang sudah mau purna tugas sudah. Ada kan? Tidak usah daftar, yang mau pensiun demak habis. Dina tuan apa sepak. Dukung yang lain. Siap. Itu waya. Semua langsung siap. Terima kasih. Tidak apa-apa sudah mensupport yang lainnya. Karena apa? Nanti akan terus saya update Bapak Ibu pergerakan pendaftaran ini. Ini sudah dimulai kemarin. Jadi Sabtu sudah mulai dibuka Bapak Ibu. Ketika kami penutupan sudah tanggal 5-nya sudah dimulai dibuka pendaftarannya. Jadi nanti pengawas akan mengupdate terus kepala sekolah para penggerak kami berapa orang yang sudah mendaftar sebagai guru penggerak di SMP 1 ini. Yang ketiga adalah program organisasi penggerak Bapak Ibu. Tapi kita fokus yang dua karena ormas ini tidak semuanya memiliki visi misi di bidang pendidikan. Saya dulu pernah bikin LSM, ketua LSM pendidikan. Jadi waktu itu sering melakukan pendampingan, jadi melakukan kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk memajukan pendidikan. Tapi saya melihat di Wonoso ya kok belum ada organisasi yang bisa ikut menggerakkan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu berbahagia. Yang berikutnya adalah program sekolah penggerak. Program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengeksekusi sekolah penggerak, yaitu ada 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun. Nanti ada proses seleksi, kemudian ada durasi program selama 3 tahun. Sasarannya tentu adalah kepala sekolah, guru dan pengawas. Jadi peran pengawas di sini masuk di tim ahli. Jadi tim ahli yang terus mendukung, mensupport, memantau apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di sini. Contoh misalnya di pendaftaran itu ada pembuatan IC Bapak Ibu ya. Ada ya. Nah kami mendapat tips dari ketua LPMP, kepala LPMP Jawa Timur agar lolos. Saya tanya gimana Pak supaya lolos? Kuncinya satu IC itu jangan ngambil di Google. Baik kepala sekolah maupun jangan ngambil di Google. Ambil saja apa yang dilakukan di sekolah itu. Ya, tolong jangan pagi ketemu katanya. Jadi beritahu jangan, pasti akan dicoret Pak, tidak akan masuk katanya. Ambil saja apa yang dilakukan kepala sekolah atau Bapak Ibu di sekolah itu. Tidak usah yang ruwet-ruwet Bapak Ibu. Tahun kemarin ada guru SMP Pakem ya mengikuti kegiatan inovasi. Sebetulnya biasa-biasa saja, tapi karena dari judulnya aja sudah hebat itu. Judulnya kalau tidak salah ada seblak panco apa gitu ya. Apa? Nah, seblak mas panco. Itu kan kelihatannya keren. Ternyata apa? Itu kegiatan belajar masa pandemi Covid Bapak Ibu. Jadi salah bentuk inovasi bagaimana agar belajar daring itu menjadi efektif dengan melibatkan guru-guru ngaji. Jadi ada guru yang datang, guru berkunjung untuk memberikan pembelajaran. Ini menjadi menarik akhirnya dari judulnya saja dijuara di tingkat nasional. Jadi intinya begitu. Jadi mohon Bapak Ibu, guru-guru mata pelajaran mulai sekarang merancang apa isinya yang akan dimasukkan nanti. Jadi yang sederhana saja yang dilakukan itu. Saya ketika di Ciremai kemarin ada guru yang ternyata masuk guru prestasi dengan inovasi yang sederhana. Nah guru itu di tengah-tengah ketidakberdayaan pengadaan sarana prasarana, tapi ingin memajukan anak dalam prestasi olahraga tenis meja Bapak Ibu.
Akhirnya dia muncul inovasi. Mejanya pakai bangku sekolah ini, bangku kelas ini. Bangku kelas hanya beli bola. Kemudian pak-tepaknya ini, bednya itu juga buat sendiri pakai triplek. Tetapi dengan pakai triplek dan meja ini kan ada beberapa meja lapangan di sekolah itu. Nah ternyata ini menjadi juara akhirnya. Guru prestasi hanya dengan ide seperti itu. Itu kan sederhana itu. Ingin memajukan anak di tengah-tengah ketidakberdayaan, muncul ide bikin lapangan tenis meja pingpong itu, tapi pakai meja kelas gitu ya. Akhirnya berhasil Pak. Ini contoh saja ini. Nah mungkin Bapak Ibu yang akan lebih berkompeten, lebih memahami tentang kondisi yang ada di SMP 1 ini. Renang misalnya, kita kan tidak ada kurang renang Pak, gimana caranya? Campur ke jeding dengan peserta. Yang penting gayanya bisa. Misalnya, kita kan lahannya tidak luas kan itu Bapak Ibu. Ingin menciptakan anak supaya lari kencang, pelari atlet juara, gampang. Tidak punya lapangan. Ibu pakai segala. Sahabat Ibu di, tak buru ya itu. Tapi kadang yang terjadi Bapak, saya sering melihat guru olahraga ini tidak memberikan motivasi. Siswa suruh lari, dia naik sepeda motor itu. Lari. Kok seperti itu motivasi anak-anak? Anaknya suruh lari, gurunya yang sepeda motor sampai digas. Ayo, cepet lari. Anak-anak orang yang jog-jog itu. Mestinya dia beri contoh yang bagus. Ini gurunya nggak kompeten. Contoh basket, tapi tak pernah masuk. Itu contoh anak. Tidak masuk, saya beri contoh cuma. Voli passing perot. Bagaimana bisa tertarik anak-anak? Gurunya sudah tidak sehat. Mana gurunya sih? Mana gurunya? Tak sehat gurunya. Jadi jadilah guru yang meyakinkan, kan gitu. Paduan suara nyanyi yang bagus, tapi jangan lagu kandas. Suara yang merdu, tunjukkan kalau dia mampu. Itu Bapak Ibu. Baik, saya teruskan. Manfaat, langsung manfaat. Manfaat apa sih yang bisa diambil dari sekolah penggerak Bapak Ibu? Yang pertama, jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran. Pasti sudah. Karena apa? Ketika guru-guru didorong menjadi guru penggerak, pasti dia akan berinovasi. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Karena sudah eranya merdeka belajar. Didorong untuk menjadikan anak-anak profil pelajar Pancasila. Maka tolong isinya itu juga kaitkan dengan pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ambil 1 atau 2 itu, kan ada 6 itu ya. Misalnya berkebinekaan global itu ya. Apa yang dilakukan anak sini agar nanti tumbuh kebinekaan global gitu. Atau iman dan takwanya. Jadi sudah jelas tuh ya, ada kegiatan-kegiatan literasi mengaji dan lain sebagainya itu. Masukkan di sana sudah. Gotong royongnya apa bentuknya? Kaitkan dengan itu, karena larinya kepada pelajar Pancasila itu. Saya yakin kalau semua berbuat, semua melakukan, maka dalam waktu 3 tahun kualitas sekolah ini akan lebih baik dari yang sudah ada Bapak Ibu. Amin. Ingat SMP 1 ini SMP rujukan Bapak Ibu. Semua ingin masuk ke sini. Semua itu. Karena sudah percaya. SMP 1 sudah melahirkan Bajuna banyak, melahirkan tokoh-tokoh di Bondowoso ini. Dan tidak hanya di kabupaten, juga sudah ada bukipan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan itu diakui. Sehingga biasanya kalau SMP 1 nanti SMA-nya ke SMA 2 kan dulu. Karena apa? Tidak ada orang tua yang tidak ingin meneruskan kualitas pendidikannya di sekolah itu. Pasti sudah. Dan ini tolong dijaga amanah ini. Bapak Ibu ini enak sebetulnya. Karena apa? Karena siswanya bagus inputnya. Iya kan?
jangan merasa bangga karena bagus sudah ngajarnya biasa-biasa saja nanti. Jangan, dosa itu. Kalau biasanya kita tukar nasib nanti, tak tahu di sampel. Apa bisa berkualitas? Nanti ketemu nanti itu. Harus bersyukur Bapak Ibu punya siswa, siswanya sudah termotivasi bagus di sini. Orang tuanya mendukung kan ya. Bayangkan Bapak Ibu yang di pinggiran ini. Sekarang ini sudah bingung cari murid sudah. Kalau di sini jelas penerimaan murid baru. Di pinggiran pencarian murid baru Bapak Ibu. Bahkan ada penculikan murid baru. Terus sudah masuk dia bilang cacai mana? Dan mereka berkorban. Tanya sudah. Sampai urunan uang sertifikasi beli seragam Bapak Ibu. Iya Pak. Di sini enak bersyukur Bapak Ibu. Ibarat kata dengar anak sudah. Mengerti sudah. Saya pernah ngalami ngajar di sekolah favorit, pernah di SMA 1, pernah di SMA 2 situ Bapak Ibu. Ketika ngajar di sekolah itu tidak perlu ruwet-ruwet, anak sudah ngerti. Saya satu ketika ngajar bawa buku itu, tak bawa semua 3 buku di SMA 1 itu. Tapi saya tidak pernah buka buku kalau ngajar itu. Hindari itu. Langsung saya ngajar itu. Anak-anak begitu selesai tanya, Bapak buku apa itu Pak? Kenapa? Minggu depan sudah beli tanpa disuruh Bapak Ibu. Ini SMA 1, SMA 2, SMA favorit itu. Tapi ketika saya pernah ngajar di SMA Kapongan, di Panarukan, di pinggiran, jangankan beli buku, pernah mau tanggil KS, tak lunas Bapak Ibu. Saya tak tahu Ibu tak mau tak kira tuh mana orang Jawa nak? Ini, iya kan? Nah tolong Bapak Ibu, amanah ini jangan sampai Bapak Ibu hianati. Lakukan dengan baik dan bekerja jangan karena kepala sekolah, bekerja jangan karena pengawas, jangan karena kepala dinas, tapi lebih pada panggilan suci. Bapak Ibu sudah berkomitmen ingin jadi guru di tempat ini. Biar barokah rezekinya Bapak Ibu. Pak ikhlas ngajar. Suara pensiunnya. Oh. Makanya nanti akan kelihatan ketika sudah jadi sekolah penggerak, model pembelajaran akan berbeda Bapak Ibu. Akan berbeda. Apa cirinya? Pasti rame di kelas itu. Kalau kelas sepi ini bahaya. Contoh kepala sekolah bersepi. Iya Pak. Ya ada kacamatanya dalam. Miring guna. Guru kalau sudah sekolah pasti akan ramai. Semakin ramai semakin bagus itu. Kebetulan di kelas bagus. Mungkin metode demonstrasi dipakai di kelas itu. Makanya ayo ciptakan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Siap Bapak Ibu ya? Sampai satu soalnya. Odus. Makanya kalau ada guru semangat, tak pindah saja ke semangat ke sekolah pinggiran nanti. Ya karena saya ingin menjaga ini marwahnya SMP 1, di bawah SMP 1. Ini SMP rujukan Pak Ibu. Eman gitu ya. Makanya ayo niatkan nanti tahun berjalan yang datang harus lebih bagus lagi. Sudah bagus, harus naik lagi. Prostellingnya naikkan ke SPN 5. Bukan iya. Katanya agama, orang yang baik ini hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, kan begitu Bapak Ibu. Kalau tetap saja ngajarnya berarti Bapak Ibu sudah rugi. Rugi. Apalagi lebih jelek. Jadi orang yang celaka nanti. Walaupun mungkin kenaikannya hanya sekian sedikit Bapak Ibu. Makanya target kami nanti sekolah yang baik akan kelihatan berapa kenaikan terusannya, berapa rata-rata nilai anak itu. Tidak usah banyak-banyak, naiknya 0,5 saja sudah bagus Pak Ibu. Nanti bisa dilihat di kurikulum itu berapa kenaikan kualitas pendidikan di Bondowoso, khususnya di SMP 1 ini. Berikutnya, manfaatnya adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Sudah jelas, kalau sudah menjadi kepala sekolah penggerak, guru penggerak, pasti kompetensinya akan naik. Karena guru-guru ini, kepala sekolah yang sudah jadi kepala sekolah pasti akan banyak belajar. Pasti akan banyak mencari pengetahuan tambahan.
pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerjanya. Tapi bukan berarti yang tidak masuk guru penggerak diam saja, tetap Bapak Ibu. Baik yang ikut maupun yang tidak, ayo tingkatkan sudah kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Karena ketika sekolah ini sudah jadi sekolah penggerak, guru penggerak, informasi yang kami dapat di Bali nanti, bantuan pusat akan dibuka seluas-luasnya untuk kabupaten yang sudah berkomitmen Bapak Ibu. Karena apa? Lari nanti ada pada ke digitalisasi sekolah ini. Dibuat digital semua sudah. Jadi bisa jadi nanti operator mengajukan pengadaan laptop kepada semua guru dan TU-nya nanti. Di tiap kelas mungkin tidak 1 LCD, 2 LCD Bapak Ibu. Ada UNI pada beli. Atau pakai videotron, iya kan? Kan lebih bagus lagi. Saya nanti ketika acara puncak di Cikuat, saya sudah pesan videotron. Nah begini tak boleh bagus lagi. Videotron tidak mau kalah dengan SCTV RCTI itu. Kalau perlu nanti MC-nya dari Jakarta itu, biar sama dengan acara-acara di televisi itu. Panasonic Watt, SCTV Watt, iya kan? Nominasinya ada lah. Saya akan bikin meriah acara itu. Makanya tolong bulan ini sudah ada nominasi terbaik di SMP 1. Bisa diacarakan Pak, mungkin Senin saya akan siap membagikan langsung piagamnya itu. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, inovasi guru 2022 distrik Buat itu. Itu nanti yang menilai kepala sekolah, minta masukan pengawas maupun guru senior Bapak Ibu. Sudah diproses Pak? Ada juaranya? Sudah ya? Ya, disiapkan nanti kapan acara di apel aja sini. Nanti mengetahui saya piagamnya Pak. Karena setelah itu maju ke di level berikutnya di tingkat superior. Jadi berjenjang itu. Dan ini juga nantinya menjadi nominasi, menjadi juga bagian reward yang akan saya berikan. Karena apa? Di dalam Permendikbud 40 2021 yang terbaru, tugas guru menjadi kepala sekolah bisa lewat guru penggerak, bisa diusulkan dinas dari prestasi yang dilakukan, dan ini juga menjadi bagian prestasi yang saya nilai Bapak Ibu. Tapi yang juara, harapan juga di juara. Saya masuk Pak, harapan 3. Iya masih berharap. Tapi tidak apa-apa lah di tingkat sekolah biar ada kebanggaan. Harapan 1, 2, 3 di tingkat sekolah. Yang 1, 2, 3 naik ke tingkat superior. Terus berjenjang. Baru nanti di bulan Maret, April sudah penilaian di tingkat kabupaten. Mohon dukungan, ayo semuanya berbuat ini. Saya yakin semuanya Bapak bisa ya. Cuma tidak mau atau malas melakukan sesuatu ini. Tadi pagi saya mencoba memberikan penghargaan juga kepada guru-guru yang menulis buku. Ternyata luar biasa banyak sekali guru-guru di Bondowoso yang telah berkarya tapi belum pernah diapresiasi. Saya ingin nanti di bulan bahasa atau hari apa ada pameran buku karya guru kepala sekolah dan pengasuh itu. Saya taruh di halaman dinas pendidikan itu. Karena dengan pameran itu akan mendorong juga yang lain untuk menulis. Saya juga nulis, saya belum selesai. Kapan Pak Heru? Selesai ya? Sudah dicetak ya? Nulis juga Pak Heru, tapi dibantu teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan, saya tulis. Nah, ini mungkin buku yang keempat saya. Saya ketika di Madura juga saya bukukan itu. Yang saya beri judul buku Aben Talomba Sapu Angin. Kemudian manajemen Sakera itu. Kemudian lagi Bapak Guru Ratu. Ya hanya tulisan biasa sebenarnya Bapak. Tapi itu kan akan menjadi kenangan itu ya. Siapa saja, terutama anak cucu kita, bahwa apa yang saya lakukan, apa yang Bapak pernah ditulis sehingga bisa dibaca-baca itu. Paling tidak ya menjadi pembelajaran lah. Karena sejarah itu berasal dari tulisan-tulisan yang pernah terjadi di masa lampau. Dan dengan tulisan itu paling tidak kita akan introspeksi diri agar apa yang terjadi tidak pernah terjadi lagi. Kalau pernah viral jangan sampai viral lagi. Tapi kalau viral yang baik kan ada masalah.
Yang ketiga adalah manfaat dari sekolah penggerak adalah percepatan digitalisasi sekolah. Tadi di awal saya sampaikan, ketika sekolah menjadi sekolah penggerak, menjadi kabupaten yang diakui oleh kementerian, maka akan dibuka semua bantuan DAK fisik dan non fisik. Jadi kalau biasanya DAK dibatasi-batasi, tapi dengan menjadi sekolah penggerak itu bebas kita mengajukan, tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya sudah 2 kali ke Jakarta, info kemarin kami diminta lagi tambahan, sehingga kalau tidak salah tiap sekolah sudah mengajukan lagi Pak ya, kebutuhan sekolah itu, baik fisik maupun non fisik. Minggu depan kami janjian lagi dengan Said Abdullah Panggar di Jakarta untuk minta bantuan lagi Pak Ibu. Karena kalau menunggu APBD kabupaten ini masih sangat minim, maka saya coba terobosan ke Jakarta maupun provinsi agar sekolah-sekolah itu nanti terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Kami juga lagi merintis bulan-bulan ini yaitu majalah dan jurnal Bapak Ibu. Dulu pernah ada katanya di Dinas Pendidikan, tapi tokohnya pindah, akhirnya tenggelam lagi. Ini akan saya coba lagi, yaitu yang dikenal dengan lentera itu ya, sehingga guru-guru ketika mau naik pangkat tidak kesulitan untuk masukkan ke jurnal. Satu itu. Yang kedua, kami juga merancang pijar pendidikan, itu majalah terbit tiap bulan yang isinya adalah inovasi kegiatan sekolah-sekolah yang baik. Kami rekrut wartawannya dari wartawan Memo itu, saya jadikan tim rednya nanti, karena wartawan ini sudah wartawan senior, sehingga tulisannya biar betul-betul sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nanti mohon dukungan karya-karya Bapak Ibu kami tunggu untuk tiap bulan kita cetak, paling tidak sebagai penyeimbang bahwa informasi tidak selamanya hoax, gitu kan begitu. Ada informasi yang positif yang perlu kita ketahui bersama-sama itu. Kami juga lagi merancang radio pendidikan. Saya ingin jadi pemancar radio di kantor kami. Nanti guru-guru terbaik saya suruh siaran. Siswa semuanya mendengarkan lewat HP. Kan lebih mudah kalau radio juga. Sehingga nanti informasi per mata pelajaran biar sama itu. Tidak hanya anak SMP 1 nanti yang bisa mengikuti pelajaran terbaik dari guru terbaik, tapi juga seluruh SMP di Kabupaten Bondowoso ini. Ini masih saya rancang, tidak tahu uangnya dari mana ini. Radio pendidikan itu. Pengawas juga biar ngomong itu, disiarkan semuanya. Kalau televisi kan mahal, radio saja, radio pendidikan, FM, sehingga ketika jam sekian pelajaran PPKN ini, pelajaran sejarah dari SMP 1 semuanya bisa diikuti Bapak Ibu. Ini kan juga terobosan di saat-saat kondisi seperti ini. Karena ternyata informasi yang terakhir, Omikron di Bondowoso sudah mulai banyak Bapak Ibu. Bahkan di Jawa Timur juga melewati angka 20% sudah. Itu artinya kita siap-siap daring lagi nanti. Saya tidak ingin daring-daring terus Bapak Ibu, karena tidak efektif. Tapi mau gimana lagi, kalau sudah kondisi seperti itu, kita mau tidak mau, suka tidak suka kembali lagi dengan pembelajaran daring lagi nanti. Makanya mohon, ayo tetap protokol kesehatan, anak-anak kita dijaga, kontrol tiap hari, jangan sampai Omikron menjadi klaster baru di pendidikan di Bondowoso ini. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu, ayo sama-sama menjaga itu. Yang berikutnya adalah mendapatkan pendampingan insentif untuk transformasi sekolah. Jadi terkaitan dengan digitalisasi sekolah tadi, ketika sudah menjadi sekolah penggerak, guru-guru penggerak sudah banyak di sekolah itu, maka akan ada pendampingan insentif untuk transformasi sekolah. Akan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Ke depan saya juga berkeinginan absen guru ini juga pakai digital, pakai HP. Karena kepala pakai ceklok ini masih kurang efektif Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pakai HP enak, dan ketahuan nanti itu gurunya ada di mana itu. Tapi jangan diakali, masih diakali itu. Gimana caranya? Beli HP 2. Nah, Pak Toro kami jaga, beci yakin untuk betul. Betul. Iya, betul. Saya ketika pernah ikut studi banding ke Makassar itu ya, Kepala Dinas Makassar itu di ruangannya banyak layar Bapak Ibu. Semangat tetangga.
P3K, nanti gampang begitu tuliskan dengan bisa diatur di sini lagi nanti. Gak usah rumit administrasi ya. Nanti kan pakai surat sakti saja itu notanya. Saya tidak suka birokrasi ruwet Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan adanya kesempatan seperti ini, saya mohon kepada Bapak Ibu terutama yang usianya masih lama pensiun gitu ya. Dan ini ada ukuran juga, kalau kepala sekolah ini diharapkan 4 tahun belum pensiun atau pensiun kurang 4 tahun. Mas Arbi ini 2 tahun. Oke, macam tua lah. Yang kurang 4 tahun paling enggak ini ya, kurang 4 tahun. Berarti kan emang karena program ini kan 3 tahun Bapak Ibu. Ya monggo lah, Mas Arbi ini mungkin mensupport teman-teman aja ya untuk daftar guru penggerak. Mas Arbi ini bisa memotivasi itu aja menurut saya. Karena tadi larinya kepada visi pendidikan Indonesia. Kita lihat apa sih visi pendidikan Indonesia itu Bapak Ibu? Visi pendidikan adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa pelajar Pancasila? Yaitu diantaranya bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong dan berkepribadian global. Pelajaran. Sehingga begitu masuk dalam pelajaran sudah selesai itu. Itu seperti GBHN Bapak Ibu. Apa yang mau dikerjakan kita selama 1 tahun. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa rangkaian program sekolah penggerak diawali dengan seleksi kepala sekolah? Karena hasil riset, kepala sekolah merupakan motor atau penggerak utama di sekolah itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, kenapa kepala sekolah kita dorong lebih dulu? Karena dengan kepala sekolah masuk menjadi kepala sekolah penggerak, ini akan mudah akan diikuti oleh guru-guru yang lain. Tapi wabil khusus karena SMP 1 sudah tinggal 3 tahun, ya sudah, tinggal mau support saja itu. Tapi jangan kebosi kasih lain, kok tak boleh tak apa gitu. Ya? Ada berapa kepala sekolah yang pensiun? 3 ya, dia ada orang eman itu. 3 orang, sangat jangan Pak Bena, pokok grup dia mau purna sudah itu. Ya mau gimana lagi karena program ini kan memang diuruskan yang 1 periode. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi. Nah, ini kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi. Yang pertama adalah memiliki, nah ini, sisa masa kerja sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas memang. Berarti 4 tahun ya. Berarti kelahiran tahun 67 ya. 67 ya. Ya berarti lihat tanggal lahirnya nyalipnya itu. Berarti kalau 67 berarti kena kewajiban ini. Wajib fardu ain ini Pak Johan ya. Kalau udah ikut masuk neraka nanti. Fardu ain. Yang kedua, terdaftar dalam Dapodik. Jadi pastikan terdaftar dalam Dapodik. Kemudian mengumpulkan surat pernyataan dukungan. Jadi Bapak Ibu termasuk guru penggerak, nanti dukungan langsung tanda tangani oleh kepala sekolah dan juga kepala dinas pendidikan Bapak Ibu. Gak usah repot kalau aja tanda tangan, ketemu di mana pasti saya tanda tangani. Stempel saya bawa kemana-mana itu untuk mempermudah birokrasi. Yang berikutnya adalah melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan bebas narkotika, psikotropika, zat adiktif jika dinyatakan lulus. Berarti belakangan ini ya, jangan diurus dulu itu. Kemudian tidak sedang menjalankan hukuman disiplin. Yang keenam, tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria khusus yang pertama, kepala sekolah maupun guru harus memiliki visi, tujuan yang jelas.
Yang kedua, mampu mengambil keputusan strategis. Kadang Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah ini dihadapkan pada situasi yang dilematis itu ya. Nah, pada saat seperti ini tentu harus berani mengambil keputusan walaupun berat Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu guru juga begitu. Saya yakin di kelas itu kadang ada masalah, ada problem itu ya. Contoh misalnya ada satu anak di satu kelas terpapar misalnya COVID. Tentu wali kelas jangan diam atau jangan menyembunyikan Bapak Ibu. Harus segera mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Dengan cara apa? Koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan pengawas. Paling tidak kelas itu sudah harus di lockdown. Kelasnya itu aja. Yang kedua, ya tentu harus koordinasi dengan tim gugus setempat agar disemprot misalnya atau di tes gitu ya, apa namanya itu? Tracing ya. Ya. Saya dengar di sini juga ada yang kena kemarin ya. Tapi sudah di tracing ya. Sudah ada ketika sudah positif ya sudah berlanjut aja. Jangan sampai karena satu minta lockdown semuanya. Lockdown aja. Ini ilmu nasi. Jangan, iya kan? Selama ada masalah kenapa ikut-ikutan sakit itu? Justru semakin banyak beraktivitas, semakin meningkat imun Bapak Ibu. Yakinlah. Saya tidak pernah libur. Kemarin saya rapat. Minggu, tidak pernah. Minggu saya mesti koordinasi dengan kepala sekolah itu. Tapi diberi sehat sama Allah ini. Tapi pun kayak masake. Botok lah. Telepon Pak Kasek, wah tak nyaman kau udah. Tak nyaman. Baringan kadung bersihkan dulu. Jangan nakal. Ya. Tapi kalau merasa tak nyaman, sakit jangan masuk, itu aja yang penting gitu. Sudah. Kan ada alat ngecek suhu di sini ya kan? Dicek tiap saat itu. Berangkat dicek. Kalau lebih 37 ya sudah, pulang aja dulu. Dan ini perlakukan dengan betul-betul ketat Bapak Ibu sekalian. Ini seperti apa? Hand sanitizer siapkan di setiap kelas itu. Suruh cuci tangan tiap saat anak kita ini. Cerek-cerek kain, cerek, larang kain. Cerek-cerek. Nah, ini baca cercer itu ya. Ini terjadi di Dapasa 1 itu. Saya malu sampai itu. Awal itu. Saya ngajak Pak Danten, Pak Kapolres, Pak Wabub itu. Ngecek. Saya tanya kepala sekolah itu. Masalah gimana? Siap Pak. Lengkap, beres. Menyatur ngapo itu. Begitu masuk, ayo kita cek airnya. Satu orang. Ini masih lengkap. Pak, benar nggak nih Pak? Sorry, lancar Pak. Iya. Lihat dari gadis cercer. Saya lagi sampai bagian nanya terpisah Rina karena saya gitu. Siap dari cercer. Baru saya coplak gitu nih. Sudah saya cek dulu ya. Ya. Tak boleh cek. Apa boleh ada siap. Ada. Boleh coplak keping. Ada seperti itu. Jangan nutupi aib kesalahan orang itu. Pak jujur sudah iya kan? Iya. Saya tidak suka gitu. Kadang-kadang orang bilang siap, tertib, lancar. Tiba-tiba polisi sakit. Jangan membicarakan seperti itu. Sudah apa adanya. Enak itu apa adanya itu. Tak usah apa ya. Tak usah iri. Tak usah ingin dianggap wahai ya. Karena kita malu dengan kesederhanaan kita ini. Sekolah kalau tidak pakai mobil mewah, bagus itu. Iya kan? Makan kadang-kadang beri restoran. Saya tak lihat itu. Sembarang makan. Asik kan? Yang kiri ada sarungan. Coba ada kenyang, iya kan? Apa bedanya? Apa kalau makan di restoran? Kalau orang lain, pada boceng kalau orang. Udah. Yang penting sehat. Makanan yang sehat bukan berarti yang mahal, ya kan? Itu saja. Justru makanan yang murah kadang-kadang membuat kita sehat. Apa contohnya? Warung kelor. Saya tiap hari makan kelor Bapak Ibu. Iya, apalagi 1 hari 3 kali. Coba lihat sudah. Bekas tabung. Ngeluhannya. Lumayan. Saya coba
Diingatkan, maaf Bapak Ibu, saya harus sampai jam 9 ya. Membujuk orang-orang. Ini sosialisasi saya jauh ya. Barangkali Bapak Ibu, mari Bapak Ibu satuin jaringan contoh yang terbanyak ikuti. Dibantu Bu, yang sudah lulus ya, Pak Hairul ya. Mursid Anda catatnya mana? Catat. Kasihkan saya. Ya, udah gitu aja sudah. Berarti ingin yang lebih santai kan gitu kan? Bisa binakan, apa? Nggak usah ada tojuk. Tanda kritis ya. Ada pertanyaan? Ada saya tanya kan ya? Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dari calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bondowoso atas nama Dian Sandra Kosala SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Ke sekolah, jadi akan menularkan di kelas-kelas lainnya, sehingga kelas-kelas lainnya atau murid-murid lainnya itu juga akan terindas melakukan budaya positif. Lalu yang terakhir adalah penutup, melakukan evaluasi dan refleksi diri terhadap penerapan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Jadi setelah biasanya di akhir semester akan diadakan refleksi diri atau evaluasi apakah pembiasaan atau budaya positif yang sudah dilakukan itu berhasil atau butuh pengembangan untuk lebih baik ke depannya. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan penuh dari kepala sekolah, karena kepala sekolah ini pemangku keputusan, jadi apapun yang terjadi di sekolah itu atas izin kepala sekolah. Lalu dukungan penuh dari teman sejawat, jadi saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu. Jadi seandainya nanti ada sesuatu, saya pasti akan meminta saran Bapak Ibu sekalian. Terus dukungan dari orang tua, mungkin di sini ada paguyuban, jadi kita bisa memanfaatkan paguyuban. Lalu komite sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi untuk mendapatkan narasumber dan lain sebagainya, kita bisa meminta bantuan dari memberdayakan komite dan masyarakat sekitar. Ini dokumentasi aksi nyata yang sudah saya lakukan, refleksi dan pengimbasan konsep budaya positif pada rekan sejawat. Ini saya lakukan pada teman-teman CGB. Untuk teman-teman di sekolah, mungkin kedepannya akan saya buatkan komunitas atau sekedar ngobrol santai tapi serius. Ya, ngobrol santai tapi serius. Dokumentasi hasil belajar. Jadi hasil belajar siswa ini didokumentasikan sebisa mungkin, ditempel di kelas untuk agar anak itu bisa selalu ingat, oh saya sudah buat ini, materinya apa, ternyata isinya seperti ini, seperti itu. Jadi dokumentasi kelas itu ternyata sangat penting sekali untuk mendukung proses belajar siswa. Ini saya lakukan di pramuka, di ekstrakurikuler pramuka. Jadi sebelum melakukan kegiatan, mereka berdoa,
sama halnya dengan di sekolah. Jadi sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Lalu berkebinekaan global, dalam keadaan apapun kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kemarin sempat tidak ini di slide. Kemarin saat LT lomba tingkat 1, anak-anak yang apel, murid-murid yang apel itu sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat di sekolah juga terdengar lagu Indonesia Raya, jadi mereka mengikuti. Menjadi pemimpin pembelajaran untuk gambar yang kiri itu adalah anak murid pramuka yang ikut pramuka Garuda, jadi mereka nanti bisa mengimbaskan kepada teman-temannya, kepada anggota relit untuk memberikan materi pada saat latihan rutin. Jadi ini yang saya ambil baru yang pramuka saja. Ini yang saya lakukan kemarin, sesi diskusi antara fasilitator, pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Jadi di sini kita melakukan diskusi apa yang kurang dari yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini. Jadi dari 9 bulan saya baru menempuh 2 bulan pendidikan latihan. Terima kasih, salam dan bahagia. Jadi teman-teman di sini saya harapkan saya mencari teman untuk menjadi guru penggerak karena dari kapasitas sekolah sebesar SMP 1, guru penggeraknya hanya 1, rasanya sangat kurang sekali. Jadi saya butuh teman untuk bisa menggerakkan SMP 1 lebih maju lagi. Karena semboyan dari guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi bagaimana caranya bagaimana hati kita bisa tergerak untuk memajukan murid-murid, lalu kita dapat bergerak sendiri, lalu kita menggerakkan teman-teman kita dan murid-murid kita. Harus digerakkan. Dan sepertinya harus dipaksa. Jadi untuk teman-teman, mungkin untuk angkatan 5 nanti bisa, kalau seandainya mau ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti sambil mendaftar menghubungi saya atau Pak Heru. Sharing. Sekian saja sosialisasi dari saya, sesi berbagi dari saya. Mungkin sedikit ada yang ditanyakan. Bu, monggo beli list. Izin menjawab, karena berkebinekaan global gitu. Suku yang ada di SMP 1 itu banyak sekali, tapi mereka tetap berpegang teguh pada Indonesia Raya. Jadi dalam berkebinekaan global. Nah, kita dulu punya ini Bu, program bilingual Bu. Jadi itu mungkin bisa ditumbuhkan lagi. Jadi bagaimana kita mengajar dengan menggunakan bilingual. Jadi kita tidak hanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional kita sendiri, bisa sekolah. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran, nantinya kita akan dari komunitas yang terbentuk itu tadi, nantinya kita akan mendorong teman-teman untuk bisa mendaftar dan untuk bisa menjadi calon guru penggerak. Nah, di sini angkatan 4 itu Bondowoso ikut angkatan 4 kemarin. Nah, waktu ada lokakarya ke-0 itu yang dibanding dengan sekolahnya, dengan jumlah sekolah yang ada di Bondowoso, baik itu TK, SD, SMP, dan SMK atau SMA, jumlah guru penggeraknya sangat minim sekali. Jadi satu sekolah minimal 1. Jadi kemarin itu memang sangat terbatas sekali. Jadi di sesi selanjutnya diharapkan Bapak Ibu yang masih berkompeten, yang masih yang masih memiliki waktu yang panjang untuk ikut dalam
calon guru penggerak angkatan yang kelima. Yeah. Mengapa harus menjadi guru penggerak? Guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Karena kita sudah berpedoman pada Merdeka Belajar, jadi kita membutuhkan guru-guru yang aktif dalam bergerak. Jadi aktif untuk mendorong siswa-siswanya untuk mencari karakter masing-masing. Merdeka Belajar. Karena Mas Nadiem itu sudah mencanangkan Merdeka Belajar, jadi program Merdeka Belajar ini merupakan program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka. Seperti disampaikan tadi, bukan mengajar merdeka mengajar, tapi merdeka belajar. Jadi siswa diminta untuk bagaimana dia bisa memahami materi dengan caranya sendiri. Memang agak susah ya untuk menggali potensi siswa yang seperti itu, karena kalau dilihat dari sekolah kita, memang beberapa anak masih belum untuk kemauan untuk belajarnya perlu ditingkatkan lagi. Tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar, yang pertama membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Ini di sekolah kita sudah ada. Kolaborasi dengan lintas pihak, mungkin ini yang perlu diperbanyak lagi. 3. Penggunaan data dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran. Itu poin dari Merdeka Belajar. Sejatinya guru penggerak atau sekolah penggerak dan Merdeka Belajar ini kembali lagi pada filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan atau memiliki slogan ing ngarsa sing tulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Jadi dari ketiganya dalam proses pembelajaran kita juga harus mencangkup ketiga slogan dari Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita kembali lagi ke pendidikan masa lalu. Jadi memerdekakan anak, karena sejatinya anak itu masih perlu bermain. Jadi kita tidak bisa menjudge anak, kamu harus pintar di semua bidang. Seperti itu. Nah, refleksinya, jadi pada setiap anak itu ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alamnya itu anak itu murid sudah memiliki karakter masing-masing. Jadi kita hanya tinggal memoles saja. Jadi kita tidak bisa menuliskan, tapi kita hanya memoles dan memunculkan karakter yang sudah ada pada anak tersebut. Lalu kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana caranya anak tersebut dapat mengembangkan karakter dan potensinya sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Nah, ini aksi nyata saya. Memang saya mulai dari diri saya sendiri. Jadi budaya positifnya menanamkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya. Nah, latar belakang saya memilih judul ini. Sekolah adalah institusi pembentuk karakter. Jadi selain orang tua, sekolah itu yang membentuk karakter anak. Karena selama ini, karena kesibukan orang tua, akhirnya terkadang orang tua itu memasrahkan kepada sekolah. Jadi bagaimana pembentukan karakter anak, guru sangat berpengaruh. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu pasti diikuti oleh muridnya. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada murid, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Beberapa dari poin di atas, di depan sudah kita lakukan, hanya saja mungkin ada beberapa siswa yang perlu untuk penumbuhan karakter lagi. Contohnya misalnya menumbuhkan rasa saling menghargai. Masih ada beberapa siswa yang mungkin masih antara teman satu dengan teman lainnya itu masih saling membuli dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membentuk karakter dari situ. Jadi nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi berdasarkan dengan keyakinan kelas, dari segitiga restitusi itu kita bisa menggali kesalahannya di mana dan harusnya bagaimana. Nah,
Ini yang dimaksudkan dengan profil Pancasila. Jadi kita punya 6 profil pelajar Pancasila yang nantinya di kurikulum prototipe juga akan dimasukkan. Jadi profil pelajar Pancasila ini nantinya harus dimasukkan ke dalam RPP dan akan dilakukan di dalam kelas. Untuk profil pelajar Pancasila ini bisa dilakukan satu mapel saja atau nanti lintas mapel. Jadi kita ada semacam kelompok yang nantinya akan berdiskusi profil pelajar Pancasila mana yang cocok dimasukkan ke mapel IPA, yang nantinya masuk ke mapel Bahasa Indonesia, itu yang mana? Belum nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekolah kami mempunyai guru penggerak. Semoga bisa memotivasi teman-teman kami untuk juga sebagai guru penggerak. Nah, saya juga berharap Bu Sandra, Bu Dian Sandra bisa memotivasi seluruh murid SMP 1 Bondowoso untuk tergerak untuk mengikuti pembelajaran yang lebih maju dan lebih kreatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Sandra yang sudah masuk dalam guru penggerak, dan semoga dengan adanya guru penggerak, Bu Sandra di SMP 1 Bondowoso membawa kontribusi yang positif bagi perkembangan pendidikan di SMP 1 khususnya Bondowoso dan skala luasnya di Indonesia. Dan semoga dengan adanya guru penggerak di SMP 1 Bondowoso bisa memotivasi siswa untuk bisa lebih giat lagi belajar, dan dengan adanya guru penggerak siswa-siswa juga semakin melek teknologi karena semua pembelajaran akan dilaksanakan secara digital. Dan semoga program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan bisa benar-benar terlaksana di SMP Negeri 1